Halo bro, kembali lagi di Gaptek.id dan di video kali ini gue udah kedatangan laptop gaming yang masuk ke dalam kelas AMD Advantage Edition lagi. Itu tandanya ada 2 atau 3 laptop yang udah gue bahas yang masuk ke dalam kelas AMD Advantage Edition. Kali ini laptopnya dari MSI, yaitu adalah MSI Delta 15. Jadi tanpa perlu basa-basi lagi, mari kita bahas MSI Delta 15 ini mulai dari desainnya dulu seperti apa. Saat pertama kali gue denger Delta 15, awalnya gue ngira kalau ini adalah varian entry level seperti seri Bravo. Itu dikarenakan Delta 15 punya logo yang sama. MSI menyebut ini Symbolic Thunderbird. Kali ini MSI juga mengikuti tren yang ada dengan tampil lebih kalem secara desain. Logo di covernya pun digeser ke pojok kanan atas, bikin kesan lebih tegas tapi jadi kelihatan lebih simpel juga. Material laptop ini tentunya berbeda jauh dengan seri Bravo yang masih berasa plastik. Ini bahan finishing metal yang menurut gue rigid banget. Engsel juga kelihatan lebih serius ke kokohannya, tapi emang ukuran kail cenderung kecil sehingga layar bagian atas masih gampang goyang. MSI juga nambahin detail logo di area samping. Lalu banyak unsur heksagon di setiap grill dari laptopnya. Dimensi laptop ini ada di angka 35,7 x 24,7 x 1,9 cm dengan berat 1,9 kg. MSI di sini kelihatannya belum mau ikut-ikutan tren untuk bikin laptop 16 inch ya, tapi menurut gue pribadi, ukuran 15 inch itu memang akan jauh terlihat lebih compact daripada ukuran 16 inch yang memang udah sedikit kelihatan besar. Lalu untuk keyboardnya di sini belum ada numpad, tapi gue lebih nyaman gini karena ukuran keycaps jadi besar. Arrow key ukurannya normal, tapi di sampingnya itu tombol CTRL menciut dan garis miring jadi pindah ke bagian bawah. Touchpad persis ada di bagian tengah laptopnya, ukurannya nggak terlalu lebar karena mungkin biar tombol WASD-nya juga nggak keganggu. Terus menurut gua, I/O-nya juga cukup menarik ya, karena jarang-jarang ada 2 USB Type-C 3.2 di laptop AMD dan USB Type-A-nya juga masih ada 2. Ya emang sih card reader-nya absen, tapi ini hal yang fresh aja buat gue pribadi. Layarnya di sini beresolusi Full HD dengan refresh rate 240 Hz, panelnya IPS level tapi akurasi response time cukup baik dan udah memenuhi standar AMD Advantage. Ingat, AMD Advantage perlu memenuhi standar monitor juga dari segi akurasi warna, panel, dan refresh rate. Karena ini udah termasuk ke dalam kelas AMD Advantage, jadi otomatis spesifikasinya baik dari CPU atau GPU itu full menggunakan dari AMD. CPU yang digunakan di laptop ini adalah AMD Ryzen 7 5800H, GPU-nya Radeon RX 6700M 10GB GDDR6, RAM 16GB DDR4 3200 MHz, NVMe PCIe SSD 1TB. Menariknya meski platform AMD di sini Wi-Fi-nya juga udah Wi-Fi 6E ya, include dengan Windows 10, tapi sayangnya belum dengan Office Home Student. Cuma menurut gue pribadi itu udah cukup terbayarkan karena SSD bawaannya ini 1TB. Kalau kita ngeliat di level harga yang sama, biasanya rata-rata SSD-nya masih dikasih di 512GB. Terus laptop ini bisa di-upgrade sebenarnya, tersedia 2 slot SODIMM dan 2 slot M.2 NVMe. Tapi MSI di sini mengcover seluruh areanya. Jadi perlu sangat hati-hati apabila ingin buka covernya ini. Dan untuk keamanan, gua rasa akan lebih baik upgrade ke service center aja. Power adapter punya daya 240 watt, jelas ini power yang besar. Ingat juga RX 6700M bukanlah GPU ecek-ecek. Ini GPU kelas atas yang bisa aja kompetitif dengan RTX 3070. Coolingnya juga menggunakan Cooler Boost 5 dari MSI yang dibekali dengan 6 heat pipe tipis dan 2 fan. Apakah ini bisa ngejinakin 5800H dan 6700M? Kita lihat aja nanti pas pengujian. Pada MSI Center kali ini terdapat Gaming Mode. Ini berbeda dengan Profile Power ya, karena kalau Gaming Mode ini bertugas untuk menyesuaikan setting secara otomatis biar frame rate dapat yang paling optimal. Tapi kalau Profile Power itu tetap ada kayak biasa kok. Oke, gue udah preview dan juga overview laptopnya. Sekarang kita bahas aja mengenai performance-nya. Seperti biasa kita mulai dari Cinebench R15. Ryzen 7 5800H levelnya emang satu tingkat di bawah 5900H atau HX. Jadi wajar kalau multicore di sini skornya di 1900, biarpun sama-sama 8 core 16 thread. Tapi single core masih terlihat identik. Ini akan menjadikan 5800H lebih mudah dijinakin panasnya. Untuk editing video di Adobe Premiere, buat playback udah otomatis lancar sih, karena ini termasuk spek yang bisa dibilang hampir mentok. RAW 4K dengan beberapa plugin seperti Lumetri, aman-aman aja dengan kualitas full. Untuk ekspornya pun ini udah cukup menjanjikan. OpenCL di Adobe Premiere menggunakan RX 6000 series itu memang udah aman-aman aja sekarang. Kenceng banget malah. Untuk performance GPU-nya seperti biasa gue akan mulai lewat 3D Mark.
Dengan skor 28.000 di 3D Mark Firestrike, ini udah bisa diasumsikan kalau RX 6700M sangatlah kompetitif dengan RTX 3070, bahkan versi 130 watt sekalipun. Jadi bukan ecek-ecek emang ini GPU. Di 3D Mark Time Spy pun skornya udah di atas 9000. Menurut gua, RX 6700M tampak menjanjikan apabila diukur tanpa ray tracing. Tapi kemampuan ray tracingnya di sini sepertinya baru bisa compete dengan RTX 3060 aja. Hal yang wajar ya, karena RX 6000 series adalah GPU pertama Radeon yang memiliki dedicated ray accelerator. Oke, bagaimana dengan kemampuan gamenya? Kita mulai aja langsung dari game pertama, yaitu adalah Death Stranding. Dengan setting rata kanan seperti ini udah dapat rata-rata 127 FPS. 1% minimum FPS ada di angka 89. Jadi gua rasa aman-aman aja kalau emang mau kejar kualitas visual. Dan tentu ini kenceng sih karena nggak pakai DLSS ya. Game selanjutnya adalah Far Cry 6. Gua menggunakan ultra preset dengan DXR on dan FSR-nya ultra quality. Dengan setting seperti ini, performa udah ngejar rata-rata 60 FPS. Meski 1% minimum FPS masih di 30-an. Solusinya adalah mengubah FSR ke mode performance atau melepas DXR biar ray tracing nggak dipakai. Game selanjutnya adalah Horizon Zero Dawn. Gua di sini menggunakan preset Ultimate. FPS yang didapat udah cukup baik, rata-rata 76 dan 1% minimum FPS masih di atas 60. Jadi tingkat stutter hampir nggak terasa di game ini. Game selanjutnya adalah Shadow of the Tomb Raider. Nah, kalau game ini gue cuma tes untuk ray tracingnya aja. Jadi DLSS nggak gue aktifin karena di Radeon memang nggak ada DLSS juga. Rata-rata FPS yang gue dapetin adalah 58. Sesekali emang dia akan ngejar 60 bahkan di atasnya. Jadi kalau mau lebih konstan, turunin dikit ray tracingnya agar lebih nyaman. Suhu CPU dan GPU gue ambil saat menjalankan Far Cry 6. Karena di sini GPU bekerja dengan ray acceleratornya dan CPU load cukup tinggi. Bisa kalian lihat kalau coolingnya ini cukup efektif untuk menjinakkan GPU-nya yang cukup high-end. Sementara suhu CPU perlahan meningkat tapi masih terjaga di bawah 90. MSI juga di sini kelihatannya mengedepankan kapasitas SSD-nya. Karena jika kita lihat dari segi speed, levelnya masih ada di bawah 3 GB per second untuk sequential speed-nya. Tapi read untuk random 4K-nya tergolong sangat baik. Oke, sekarang kita masuk ke bagian harga dan juga kesimpulan untuk MSI Delta 15 ini. Untuk harganya sendiri, MSI Delta 15 AMD Advantage Edition untuk seri yang gua bahas ini dibanderol dengan harga Rp27.999.000, include dengan bag gratis di dalam paket penjualannya. Dan menurut gue pribadi, ini adalah laptop AMD Advantage Edition yang stylish dan powerful jelas di level harganya. Gua rasa ini improvement yang cukup baik dari MSI untuk line up AMD mereka. Meski tentu belum sesempurna itu, Delta 15 cukup pantas untuk bersaing. Tapi itu semua hanya opini pribadi gua aja. Kalau menurut kalian sendiri gimana? Coba komen di bawah dan kasih pendapat kalian masing-masing. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Jika video ini menarik buat kalian, follow sosial media gua. Kalau lu kepo sama apa yang ada di balik layar Gaptek, beli juga merchandise Gaptek. Kalau kalian ingin support Gaptek dengan cara lain, ada beragam teaser di sana. Silahkan cek link di deskripsi kalau emang kalian mau beli. Gue Subki dan seperti biasa sampai jumpa di lain kesempatan.